Executive Summary, PT Jakarta International Hotels dan Development Tbk atau JIHD adalah perusahaan terkemuka di bidang pengelolaan aset properti dan bisnis perhotelan di Indonesia. Dengan portofolio utama meliputi hotel bintang 5, gedung perkantoran premium, pusat perbelanjaan, serta properti residensial dan komersial strategis di Jakarta dan sekitarnya. Kinerja JIHD sangat dipengaruhi oleh dinamika industri properti dan hospitality, yang sempat mengalami tekanan berat akibat pandemi COVID-19 sejak 2020, namun mulai menunjukkan pemulihan signifikan sejak 2022 berkat pelonggaran kebijakan sosial dan pemulihan ekonomi. Selama periode 2020 sampai 2024, JIHD berhasil membalikan tekanan pandemi menjadi momentum pertumbuhan. Pendapatan yang sempat turun drastis dari 2020 mulai meningkat secara konsisten sejak 2022, didorong oleh strategi adaptif seperti digitalisasi layanan, diversifikasi portofolio, dan efisiensi operasional. Pada 2024, JIHD mencatatkan pertumbuhan pendapatan sebesar 10,8% dan lonjakan laba bersih hingga 39,7% dibanding tahun sebelumnya. Dengan total pendapatan usaha mencapai 1,62 triliun dan laba tahun berjalan sebesar 299,23 miliar. Dalam 5 tahun ke depan, PT JIHD akan terus memfokuskan pada optimalisasi bisnis inti hotel dan properti melalui digitalisasi. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan revenue dari PT JIHD dengan meminimalkan biaya operasional. Dengan melakukan digitalisasi, PT JIHD diproyeksikan akan mampu mengurangi biaya operasional hingga 20% pada tahun kelima. Proyeksi pendapatan JIHD hingga 2028 menunjukkan tren pertumbuhan yang sangat positif. Pendapatan diperkirakan naik dari sekitar 1,65 triliun pada 2024 menjadi 2,85 triliun pada 2028, atau tumbuh sekitar 73% dalam 5 tahun. Proyeksi ini didukung oleh strategi ekspansi peningkatan permintaan di sektor properti dan perhotelan, efisiensi operasional, serta dukungan kondisi ekonomi nasional dan kebijakan pemerintah yang kondusif. Faktor utama mempengaruhi pendapatan JIHD khususnya dari Hotel Borobudur Jakarta, sehingga aset utama meliputi tingkat okupansi kamar, tarif rata-rata, tren pariwisata, kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi, persaingan industri, dan biaya operasional. Adaptasi terhadap perubahan perilaku konsumen yang semakin digital dan kebutuhan fleksibilitas ruang menjadi kunci keberhasilan JIHD dalam menjaga pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis di masa depan. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai keselarasan dari revenue PT Jakarta International Hotel dengan visi misi atau tema yang mereka gunakan pada setiap tahunnya. Nah, di tahun pertama, yaitu tahun 2020, mereka mengusung tema dengan judul Maternity in Overcoming Challenges, di mana tahun ini merupakan salah satu tahun yang paling menantang karena dampak dari pandemi COVID-19 sangat dirasakan oleh sektor perhotelan. Namun, PT Jakarta International Hotel menunjukkan kematangannya dalam menghadapi tantangan tersebut, di mana perusahaan menerapkan berbagai strategi yang inovatif seperti penerapan flexible rate, penyediaan menu makanan yang lebih beragam, serta menjual makanan siap saji dan frozen food untuk layanan antar. Nah, langkah-langkah ini menunjukkan ketangguhan dan juga adaptabilitas dari perusahaan untuk menghadapi masa-masa kritis ini. Di tahun 2021, mereka mengusung tema dengan judul Persistent Towards a Stronger Future. Meski tantangan masih berlanjut, PT Jakarta International Hotel tetap konsisten dalam mempertahankan kinerjanya. Pendapatan tercatat sebesar 902 miliar, sedikit turun dari tahun sebelumnya. Namun, rugi bersih masih dialami sebesar 113 miliar. Nah, perusahaan juga tidak tinggal diam akan hal itu. PT Jakarta International Hotel mulai menekankan pentingnya integritas, kecerdasan dalam menghadapi tantangan digital, serta efisiensi pengelolaan biaya sebagai strategi untuk memperkuat fondasi menuju masa depan yang lebih baik. Selanjutnya di tahun 2022, mereka mengusung tema dengan judul Strengthening Performance Through Collaboration. Di tahun ini, PT Jakarta International Hotel mulai menunjukkan pemulihan yang positif dengan mengedepankan kolaborasi dan juga penguatan organisasi, serta menerapkan strategi yang adaptif dan juga inovatif. Perusahaan berhasil meningkatkan efisiensi operasional dan juga optimalisasi sumber daya. Nah, dukungan dari pemangku kepentingan juga semakin kuat seiring dengan membaiknya kondisi ekonomi nasional. Nah, pendekatan ini ternyata berhasil meningkatkan performa dari PT Jakarta International Hotel secara signifikan. Oke, selanjutnya di tahun ketiga yaitu tahun 2023, mereka menggunakan atau mengusung tema dengan judul Integrating Excellence for Sustainability.
Momentum pemulihan ekonomi semakin terasa. Pendapatan perusahaan melonjak menjadi 1,47 triliun, naik dari 1,27 triliun pada tahun sebelumnya. Dan laba bersih juga meningkat tajam menjadi 214 miliar. Kinerja ini menunjukkan bahwa upaya dari PT Jakarta International Hotel dalam mengintegrasikan keunggulan operasional dengan prinsip keberlanjutan mulai membuahkan hasil yang nyata. Nah, di tahun 2024 kemarin, mereka berhasil memasuki tahun ke-55 dengan judul Endless Odyssey. PT Jakarta International Hotel tidak hanya merayakan perjalanan panjangnya, tapi mereka juga terus memperkuat fondasi bisnis dan juga komitmen terhadap sustainability. Pendapatan usaha naik menjadi 1,62 triliun dengan laba tahun berjalan sebesar 299 miliar. Kenaikan ini didorong oleh meningkatnya jumlah tamu pelanggan di hotel, mall, dan juga kawasan SCBD. Nah, pertumbuhan pendapatan sebesar 10,8% dan laba besar 39,7% mencerminkan keberhasilan strategi jangka panjang yang diterapkan oleh PT Jakarta International Hotel. Dilihat dari laporan keuangan PT Jakarta International Hotel pada setiap tahunnya, mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Walaupun sempat mengalami penurunan pada tahun 2021, namun akhirnya mereka dapat bangkit pada tahun 2022. Dengan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa strategi yang diterapkan oleh PT Jakarta International Indonesia membawa perubahan yang baik. Berikut adalah initial strategi yang akan dilakukan oleh PT JIHD setiap tahun dari tahun 2025 hingga tahun 2029. Pada tahun 2025, PT JIHD akan melakukan persiapan awal dan pengembangan aplikasi. Hal ini meliputi aktivitas utama seperti desain aplikasi dan fitur dasar, seperti pemesanan kamar, self-check-in atau self-check-out, dan integrasi dengan sistem hotel. Berikutnya, PT JIHD juga akan melakukan uji coba pada beberapa hotel untuk mengumpulkan feedback awal sebagai bahan evaluasi nantinya. Dan langkah terakhir, penelitian pasar untuk memahami preferensi tamu, serta persiapan infrastruktur untuk aplikasi. Pada tahap ini, pendapatan mungkin akan tetap stabil, sedikit meningkat karena aplikasi masih dalam proses pengembangan. Fokusnya lebih pada biaya pengembangan. Sedangkan di tahun 2026, PT JIHD akan melakukan implementasi dan pengujian skala kecil. Hal ini berfokus pada penerapan aplikasi di lebih banyak properti dan mengoptimalkan fitur-fitur dasar. KPI pada tahun ini meliputi tingkat adopsi eksternal mencapai 30%, peningkatan kepuasan pelanggan mencapai 10%, pengurangan waktu check-in, dan pengurangan biaya staff front desk. Di tahun 2027, fokus utama PT JIHD adalah ekspansi dan peningkatan fitur dari aplikasi yang telah dirancang sebelumnya. Dengan mengoptimalkan dan memperluas penggunaan aplikasi, serta meningkatkan fitur berdasarkan feedback pengguna, hal ini diharapkan mampu meningkatkan 40% tamu menggunakan aplikasi secara aktif dan meningkatkan retensi pelanggan mencapai 15% karena pengalaman yang lebih baik. Berikutnya pada tahun 2028 atau tahun keempat, PT JIHD akan melakukan optimalisasi dan integrasi layanan tambahan. Layanan tambahan ini antara lain menambah fitur seperti pemesanan aktivitas hotel, meliputi spa, gym, tour, dan lain sebagainya. Selain itu juga akan melakukan pengintegrasian lebih lanjut dengan sistem pembayaran digital untuk memudahkan transaksi internasional. Di tahun 2028, PT JIHD mengharapkan peningkatan pendapatan hingga 20% dari fitur tambahan. Selain itu, pengurangan biaya hingga 15% dari pengurangan biaya operasional dan pengelolaan sumber daya manusia. Di tahun 2029 atau tahun kelima, fokus PT JIHD merupakan konsolidasi dan penguatan sistem yang meliputi pengoptimalan penuh dan penggunaan aplikasi di seluruh jaringan hotel dan properti PT JIHD. Di tahun ini, ada beberapa aktivitas utama yang perlu ditekankan oleh PT JIHD. Yang pertama, penguatan infrastruktur teknologi untuk mendukung jumlah pengguna yang lebih besar. Kedua, personalisasi lebih lanjut dari aplikasi berdasarkan preferensi tamu. Yang ketiga, penggunaan big data untuk meningkatkan pengalaman tamu dan efisiensi operasional. Pada tahun kelima ini, KPI yang ingin dicapai
meliputi tingkat adopsi aplikasi oleh tamu hingga 80%, peningkatan kepuasan pelanggan hingga 90%, serta pengurangan biaya staf hingga 20% karena efisiensi otomatisasi dari penggunaan aplikasi. Pada tahun ini juga, PT JAD menginginkan peningkatan pendapatan hingga 25% karena aplikasi telah sepenuhnya diterima dan memberikan nilai tambah yang signifikan bagi operasional dari PT JHD. Untuk menjangkau pasar yang lebih luas lagi dan juga meningkatkan layanan pengunjung, kami menginovasikan sebuah aplikasi bernama Grand Stay by JIHD. Grand Stay ini adalah sebuah aplikasi pemesanan hotel online di mana semua hotel di bawah naungan PT JIHD dapat dipesan hanya dalam satu aplikasi saja. Terdapat 4 fitur utama dari aplikasi ini. Fitur yang pertama adalah fitur self-check-in, di mana para tamu dapat melakukan check-in dan juga check-out secara mandiri tanpa perlu mengantri di resepsionis. Fitur yang kedua adalah akses kamar dengan QR Code. Bagi pengunjung yang telah melakukan pemesanan hotel secara online dan melakukan check-in secara mandiri, dapat mengakses kamar yang sudah dipesan menggunakan QR Code yang sudah tersedia di aplikasi Grand Stay by JIHD. Fitur yang ketiga adalah paket liburan. Pengunjung dapat menikmati berbagai paket liburan yang sudah terintegrasi langsung dalam aplikasi. Pengunjung dapat menemukan berbagai pilihan paket wisata yang menarik di sekitar hotel yang sudah dipesan. Dan juga pengunjung dapat merencanakan liburan tanpa harus ribet. Aplikasi ini juga diintegrasikan dengan pembayaran online sehingga dapat memudahkan pelanggan dalam melakukan transaksi. Saya Kak Ramadhani ingin menjelaskan bab 5 terkait pendapatan. Baik, di sini ada data 5 tahun terakhir. Dalam 5 tahun terakhir 2020 sampai 2024, perusahaan JIHD menunjukkan pertumbuhan pendapatan yang sangat positif dan konsisten. Pada tahun 2020 dan 2021, pendapatan masih berada di bawah 1 triliun, menandakan fase awal atau stabilitas awal perusahaan. Namun mulai 2022 pendapatan JIHD melonjak tajam hingga melampaui 1,2 triliun dan terus meningkat setiap tahun. Tahun 2023 mencatatkan kenaikan yang signifikan pada tahun 2024. JIHD berhasil mencetak rekor pendapatan tertinggi yang mendekati 1,7 triliun. Tren ini mencerminkan keberhasilan strategi bisnis JIHD dalam ekspansi inovasi produk atau jasa dan penguatan posisi pasar secara berkelanjutan. Baik, ini prediksi datanya 5 tahun ke depan. Pendapatan JIHD proyeksi untuk periode 2024 hingga 2028 menunjukkan tren pertumbuhan yang sangat positif pada tahun 2024. Pendapatan perusahaan diperkirakan berada di kisaran 1,65 triliun dan pada tahun 2028 diproyeksikan meningkat hingga sekitar 2,85 triliun. Ini berarti dalam waktu 5 tahun pendapatan PT JHD proyeksi mengalami kenaikan sebesar 73% pertumbuhan yang cukup tajam. Ini mencerminkan adanya ekspansi, peningkatan kinerja operasional dan peluang pasar yang semakin terbuka. Grafik menyertakan batas atas upper confidence bond dan batas bawah lower confidence bond sebagai rentang prediksi yang mencerminkan ketidakpastian namun juga memberi
panduan terhadap potensi maksimal dan minimal. Dari pertumbuhan tersebut, proyeksi positif ini dapat disebabkan oleh sejumlah faktor internal dan eksternal seperti strategi ekspansi bisnis, peningkatan permintaan di sektor properti. Chapter 6 Data Analysis dan Insight. Yang pertama, penurunan kinerja selama masa pandemi. Pandemi COVID-19 menghantam sektor perhotelan terutama di bagian properti di Indonesia. Dan di sini Jakarta International Hotel Development (TBK) di tahun 2020 menjadi masa sulit bagi banyak bisnis, terutama yang bergantung pada mobilitas orang seperti hotel, mall, gedung, dan perkantoran. Pembatalan acara-acara bisnis seperti conference dan pameran juga memukul perekonomian pariwisata dan hiburan di Jakarta, yang biasanya mengandalkan tamu korporat sebagai sumber pemasukan utama. Berdasarkan laporan keuangan JIS tahun 2020, pendapatan perusahaan merosot dari 1,45 triliun di 2019 dan menjadi 906,26 miliar pada tahun 2020. Nah, di sini perkisaran turunnya 37,4%. Sektor hotel mengalami penurunan terparah hingga 54,8% karena okupansi rendah dan operasional yang terbatas. Pandemi juga mengubah kebiasaan masyarakat yang beralih ke belanja online dan menghindari tempat ramai. Tidak hanya itu, sektor pariwisata pun terpuruk. Dari data BPS yang didapat, kunjungan turis asing ke Indonesia turun lebih dari 75% wisatawan lokal dan sekitar 61% wisatawan luar. Lanjut, penurunan laba dan profitabilitas. Pada tahun 2020, PT Jakarta International Hotel dan Development mengalami penurunan pendapatan yang berdampak besar pada laba bersih perusahaan. Di tahun 2019, perusahaan masih meraih keuntungan sebesar 144 miliar. Di tahun 2020 justru mereka merugi, yang didapat hanya tidak sampai setengahnya, yaitu 2,54 miliar. Artinya terjadi penurunan drastis sebesar 143% yang mengubah keuntungan menjadi kerugian. Dua indikator penting yaitu ROA dan ROE juga menunjukkan penurunan. ROA sebelumnya itu didapat 2,1% pada 2019 menjadi yang di masa COVID minus 0,9% di 2020. Sedangkan ROE-nya di tahun 2019 dari 2,9% menjadi minus 1,3%. Lalu kondisi keuangan dan struktural modal. Meskipun pendapatan terdampak pada pandemi di PT JIT tetap menunjukkan fondasi keuangan yang kuat. Pada 2020, total aset perusahaan mencapai 6,71% dari 6,8 triliun di 2019. Lalu penurunan ini terutama terjadi pada aset lancar yang menyusut dari 670 miliar menjadi 401 miliar akibat penurunan aktivitas bisnis. Di sisi utang, total kewajiban Jakarta International Hotel Development hampir tidak berubah, yaitu 1,8 triliun di tahun 2020 dan 1,85 triliun di 2019. Perubahannya tidak terlalu banyak dan tidak terlalu signifikan. Ini membuktikan perusahaan tidak menambah utang meski ekonomi sulit. Rasio utang terhadap aset sebanyak 27,4% dan utang terhadap modal ini 37,7% yang termasuk rendah. Lalu kemampuan JIT untuk membayar utang jangka pendeknya menurun terlihat dari rasio lancar yang turun dari 71,3% pada 2019 melonjak turun ke 54,1% di 2020, yang dimana perusahaan perlu lebih cermat mengelola kas dan biaya operasional agar tidak kesulitan untuk memenuhi kewajiban membayar utang. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi naik turunnya pendapatan dari JIHD. Yang pertama, ada tingkat okupansi kamar. Tingkat okupansi kamar yang tinggi berkontribusi langsung terhadap pendapatan hotel. Selama pandemi, okupansi JIHD menurun tajam. Namun, pemulihan terjadi sejak 2022 seiring pelonggaran pembatasan sosial dan meningkatnya aktivitas bisnis serta pariwisata. Yang kedua ada tarif rata-rata per kamar. Tarif rata-rata per kamar yang lebih tinggi meningkatkan pendapatan hotel.
Selama pandemi, tarif kamar turun untuk menjaga okupansi. Namun, dengan pemulihan, tarif kamar mulai naik seiring meningkatnya permintaan. Yang ketiga, ada musiman dan tren pariwisata. Musiman dan tren pariwisata sangat mempengaruhi permintaan hotel. Selama pandemi, tren pariwisata turun drastis. Namun, setelah pembukaan kembali perbatasan dan event besar, permintaan kamar meningkat pada 2022 hingga 2023. Yang keempat ada persaingan di industri perhotelan. Persaingan harga dan kualitas layanan semakin ketat. Pasca pandemi, dengan bertambahnya pasokan hotel baru, JIHD harus lebih meningkatkan kualitas layanan dan daya saing untuk mempertahankan pelanggan. Yang kelima ada kondisi ekonomi dan daya beli konsumen. Dengan kondisi ekonomi yang baik mendukung daya beli yang lebih tinggi. Selama pandemi, daya beli turun, namun pemulihan ekonomi pasca pandemi memberi dampak positif meskipun masih ada ketidakpastian global yang mempengaruhi daya beli. Yang kelima ada kebijakan pemerintah terkait pariwisata dan pajak. Kebijakan pemerintah terkait pembatasan sosial dan insentif pariwisata sangat mempengaruhi industri hotel. Pelonggaran pembatasan dan insentif pariwisata sejak 2022 memberikan dorongan bagi pemulihan industri perhotelan. Yang ketujuh ada biaya operasional dan investasi. Biaya operasional terus meningkat akibat kebutuhan protokol kesehatan dan investasi peremajaan fasilitas. Meskipun biaya naik, investasi yang tepat dapat meningkatkan kualitas layanan dan menarik lebih banyak tamu. Dan yang terakhir ada biaya marketing dan promosi. Pemasaran yang efektif sangat penting dalam memulihkan permintaan. Selama pandemi, biaya marketing ditekan. Namun setelah itu, anggaran untuk pemasaran meningkat untuk mendukung pemulihan, terutama melalui strategi digital dan promosi berbasis data. Selanjutnya adalah evolusi dan adaptasi strategi pemasaran PT JIHD. PT JIHD dapat menyesuaikan strategi pemasarannya agar selaras dengan perkembangan industri pariwisata dan teknologi. Evolusinya dapat terjadi melalui beberapa tahap yang penting. Yang pertama yaitu digitalisasi awal. PT JIHD memulai dengan meluncurkan website dengan aplikasi terintegrasi untuk seluruh hotelnya. Tujuan dari strategi ini yaitu memudahkan pelanggan dalam memesan kamar, melihat fasilitas, dan mendapatkan promo. Selain itu, pelanggan dapat melakukan check-in dan check-out mandiri menggunakan mesin barcode dan dapat diterapkan untuk meningkatkan efisiensi. Yang kedua yaitu fokus pada loyalitas dan hubungan jangka panjang. Strategi selanjutnya pada PT JIHD yaitu membangun program loyalitas dan referral untuk mempertahankan pelanggan lama dan menarik pelanggan baru. PT JIHD juga dapat memperkuat kemitraan dengan agen perjalanan, menawarkan paket lengkap yang mencakup akomodasi dan aktivitas wisata lokal, khususnya di kawasan destinasi wisata. Yang ketiga yaitu inovasi teknologi, yaitu AR dan VR. Teknologi ini dapat digunakan untuk menarik pasar internasional dan generasi digital. PT JIHD mengadopsi teknologi augmented reality yaitu AR dan virtual reality yaitu VR. Teknologi ini dapat memungkinkan calon tamu untuk menjelajahi hotel secara virtual, meningkatkan ketertarikan dan kepercayaan. Kemudian selanjutnya yaitu penguatan branding dan pengalaman pelanggan. Program loyalitas dapat dikembangkan lewat aplikasi dan PT JIHD juga dapat mengadakan berbagai event besar untuk meningkatkan brand awareness dan menciptakan pengalaman berkesan bagi tamu. Kemudian yang selanjutnya yaitu peran biaya marketing dalam pertumbuhan pendapatan. Biaya pemasaran menjadi investasi penting bagi PT JIHD karena berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan pendapatan dengan peran-peran utama sebagai berikut. Yang pertama yaitu meningkatkan visibilitas dan jangkauan, yaitu promosi digital dan media sosial untuk memperkuat exposure merek dan menarik lebih banyak tamu, khususnya di sektor hotel dan pusat perbelanjaan.
Yang kedua yaitu melakukan kolaborasi dan loyalty program. PT JIHD dapat bekerja sama dengan berbagai platform pemesanan online dan mengembangkan program loyalitas yang berdampak pada peningkatan tingkat hunian hotel. Yang ketiga yaitu bukti nyata dampak positif. Contohnya pada tahun 2022 terjadi lonjakan biaya pemasaran dan hasilnya pendapatan meningkat dari 902,94 miliar menjadi 1,27 triliun. Ini menunjukkan bahwa investasi pemasaran efektif mendukung pemulihan pasca pandemi. Yang selanjutnya yang keempat yaitu membangun hubungan jangka panjang. Pemasaran dapat juga berfokus pada mempertahankan pelanggan lama karena lebih hemat biaya dan lebih berpotensi menyebarkan promosi dari mulut ke mulut. Yang terakhir yaitu menciptakan nilai jangka panjang. Strategi pemasaran tidak hanya untuk promosi jangka pendek, tetapi untuk membangun merek yang kuat dan menciptakan user experience yang berkesan dan konsisten. Kesimpulannya yaitu biaya marketing bukan sekedar pengeluaran, tetapi merupakan investasi strategis untuk menarik, mempertahankan, dan memperluas basis pelanggan secara berkelanjutan bagi PT JIHD. Dalam 5 tahun terakhir, biaya pemasaran PT JIHD mengalami perubahan yang cukup signifikan, di mana pada tahun 2020 biaya pemasaran hanya sebesar 614 juta rupiah. Angka ini menunjukkan fokus perusahaan saat itu adalah pada efisiensi biaya. Dan di 2021 biaya menurun menjadi 392 juta akibat adanya pandemi COVID-19. Namun pada tahun 2022 biaya melonjak menjadi 2,22 miliar dan seiring dengan pemulihan pasca pandemi dan peningkatan upaya pemasaran. Pada tahun 2023 biaya sedikit menurun menjadi 1,97 miliar dan pada 2024 kembali turun lagi menjadi 1,58 miliar sebagai penyesuaian setelah pengeluaran yang sangat besar di tahun 2022. Saya akan menjelaskan bab 8 tentang strategi apa saja yang akan diterapkan di perusahaan PT JIHD oleh tim kita terhadap 5 tahun ke depannya. Tahun 2025, tahap persiapan uji coba internal pada tahun pertama. Implementasi fokus utama adalah pada pengembangan dalam pengujian aplikasi self check-in or check-out di beberapa properti milik PT JIHD. Sebanyak 50% properti internal telah mulai mengadopsi aplikasi untuk uji coba. Meskipun belum ada adopsi dari sisi tamu 0%, tingkat kepuasan pelanggan mencapai 70% berkat pengalaman awal yang lebih modern dan praktis. Efisiensi mulai terlihat dengan pengurangan waktu check-in sebesar 10%, namun belum ada dampak signifikan terhadap retensi pelanggan, penjualan layanan tambahan, atau pengurangan biaya operasional karena aplikasi masih dalam tahap awal. Tahun 2026 implementasi luas dan optimalisasi fitur. Di tahun kedua, aplikasi mulai diterapkan lebih luas dengan 80% properti mengadopsi sistem ini. Adopsi dari sisi tamu juga terlihat dengan 30% tamu menggunakan aplikasi untuk check-in or check-out. Kepuasan pelanggan meningkat menjadi 77% berkat perbaikan antarmuka dan fitur. Waktu check-in semakin efisiensi berkurang 15% dan pengurusan mulai menikmati pengurangan biaya operasional sebesar 5%. Terutama dari efisiensi front desk meski belum ada layanan tambahan yang dijual lewat aplikasi. Peningkatan tahun 2027 ekspansi layanan dan personalisasi dengan 100%. Properti sudah menggunakan aplikasi. Tahun 2027 adalah titik penting ekspansi dan pengembangan fitur personalisasi 40%. Tamu aktif menggunakan aplikasi dan retensi pelanggan meningkat 15% karena pengalaman yang lebih disesuaikan dengan preferensi masing-masing tamu. Penjualan layanan tambahan meningkat 10% karena fitur pesanan layanan kamar dan fitur lain. Terintegrasi pengurangan waktu check-in tetap di angka 15% dan referensi
internal terhadap pengurangan biaya operasional mencapai 10% hasilnya. Tahun 2028 optimalisasi sistem dan layanan tambahan. Fokus tahun ini adalah menyempurnakan sistem aplikasi dengan menambahkan layanan eksternal seperti transportasi dan makanan. 60% tamu sudah aktif menggunakan aplikasi dan kepuasan pelanggan tetap tinggi di angka 77%. Dengan penjualan layanan tambahan meningkat hingga 20%. Penggunaan big data mulai diterapkan untuk meningkatkan pengalaman penggunaan dan efisiensi internal. Pengurangan biaya operasional pun mencapai 15% karena optimalisasi lebih menyentuh. Oke, ini ada data pendapatan yang setelah kita terapkan 5 tahun ke depannya. Mulai tahun 2025, PT Jayada mulai transportasi begitu mengimplementasikan aplikasi self check-in or check-out yang langsung memberikan dampak positif berupa meningkat pendapatan sebesar 5% dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2026 dengan adopsi aplikasi yang lebih luas dan fitur semakin optimal meningkat kepuasan tamu. Tahun 2027 menjadi momentum penting ketika fitur layanan tambahan dan personalisasi mulai diperkenalkan mendorong kenaikan pendapat sebesar 15%. Kemudian pada tahun 2028 integrasi layanan eksternal seperti transportasi dan pemesanan makanan melalui aplikasi menghasilkan lonjakan terhadap pendapatan sebesar 20% menjadi kondisi digital yang semakin baik dan loyalitas terhadap pelanggan. Selanjutnya, conclusion and recommendation. Untuk conclusion, implementasi aplikasi yang mengintegrasikan semua lini bisnis PT JIHD dari pemesanan kamar hingga layanan tambahan menawarkan banyak keuntungan baik bagi perusahaan maupun pelanggan. Dari sisi perusahaan, aplikasi ini dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya terkait tenaga kerja manual, serta meminimalkan kesalahan data yang sering terjadi dalam sistem yang terpisah. Selain itu, aplikasi memungkinkan PT JIHD untuk meningkatkan pendapatan melalui penawaran layanan tambahan secara otomatis atau cross-selling and upselling, serta mengoptimalkan pengelolaan harga dan kapasitas hotel. Pengelolaan properti yang lebih terpusat dan terintegrasi juga mempercepat proses pengambilan keputusan dan meningkatkan fleksibilitas dalam ekspansi perusahaan. Bagi pelanggan, aplikasi ini memberikan pengalaman yang lebih praktis, cepat, dan nyaman. Dengan fitur self check-in atau check-out, akses mudah ke layanan tambahan dan rekomendasi personalisasi yang meningkatkan kenyamanan mereka selama menginap. Pengalaman pengguna yang mulus dan efisiensi berpotensi meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan, yang berdampak langsung pada retensi pelanggan dan pendapatan jangka panjang. Serta keseluruhan strategi ini mengarah pada penciptaan nilai ganda. PT JIHD dapat memaksimalkan profitabilitas dan efisiensi operasional, sementara pelanggan menikmati layanan yang lebih baik, lebih cepat, dan lebih aman. Integrasi ini akan memberikan keunggulan kompetitif yang signifikan di pasar yang semakin digital. Selanjutnya, recommendation. Untuk memastikan keberhasilan implementasi aplikasi ini, ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan oleh PT JIHD. Yang pertama yaitu fokus pada pengalaman pengguna. Desain aplikasi harus mengutamakan kemudahan pengguna atau user friendly dan meminimalkan kompleksitas. UI atau UX yang intuitif akan memastikan tamu dan staf hotel dapat memanfaatkan aplikasi ini dengan maksimal. Pengujian yang ekstensif selama tahap pengembangan sangat penting untuk memastikan aplikasi berjalan mulus dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Yang kedua, pelatihan dan dukungan untuk staf. Mengingat aplikasi ini akan menggantikan banyak proses manual yang dilakukan oleh staf, penting bagi PT JIHD untuk memberikan pelatihan kepada karyawan untuk memastikan transisi yang lancar. Dukungan teknis juga harus tersedia 24/7 untuk membantu staf atau tamu yang mungkin mengalami kendala teknis. Yang ketiga, optimalisasi layanan tambahan, yaitu agar aplikasi dapat memaksimalkan pendapatan. PT JIHD harus memastikan bahwa fitur cross-selling dan upselling diintegrasikan dengan mulus. Misalnya, aplikasi dapat menawarkan layanan tambahan berdasarkan data yang dikumpulkan, seperti spa atau tour, yang relevan dengan preferensi tamu. Pemanfaatan big data untuk memahami perilaku pelanggan akan sangat membantu dalam merancang penawaran yang lebih personal dan menguntungkan.
Yang keempat yaitu keamanan data dan kepatuhan. Keamanan data pribadi tamu harus menjadi prioritas utama. PT JHD harus memastikan bahwa aplikasi memenuhi semua standar keamanan yang diperlukan dan mematuhi regulasi yang berlaku, seperti GDPR atau peraturan lokal tentang perlindungan data. Enkripsi data dan proteksi terhadap transaksi pembayaran harus diperhatikan secara seksama untuk menjaga kepercayaan pelanggan. Yang kelima, evaluasi dan penyempurnaan keberlanjutan. Yaitu setelah peluncuran, penting bagi PT JHD untuk terus memonitor kinerja aplikasi dan mengumpulkan feedback dari pengguna. Proses penyempurnaan aplikasi yang berkelanjutan berdasarkan umpan balik tersebut akan meningkatkan pengalaman pengguna dan memperbaiki potensi kesalahan atau hambatan yang muncul. Baruan dan peningkatan fitur secara berkala akan menjaga aplikasi tetap relevan dan bermanfaat dalam jangka panjang. Dengan langkah-langkah ini, PT JHD dapat memastikan bahwa implementasi aplikasi ini tidak hanya memperkuat operasional internal, tetapi juga memberikan pengalaman terbaik bagi pelanggan yang akan membawa dampak positif pada pendapatan dan loyalitas pelanggan.